Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian keluarga Gemim lewat Gemim Maranatha Paslaten Channel di hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami ada di hari ini. Mengawali seluruh aktivitas kami hendak membaca merenungkan firman-Mu lewat renungan harian keluarga Gemim. Biarlah kiranya Engkau tuntun kami boleh belajar dari kebenaran firman saat ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 7. Begini firman Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tema perenungan kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Orang Kristen dalam kehidupannya selalu berada pada dua pilihan. Pertama, tunduk kepada Allah, dan kedua, melawan iblis. Tunduk berarti takluk, patuh, dan menuruti. Sedangkan melawan berarti menghadapi, berperang, bertinju, bergulat, menentang, dan menyalahi. Jadi tunduk kepada Allah berarti patuh mendengar firman dan melakukannya. Perbuatan itu merupakan bentuk perlawanan terhadap iblis. Ada kata bijak, kita tidak akan pernah berdiri di hadapan Allah jika sebelumnya kita tidak pernah sujud di hadapannya. Artinya, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika mengikutinya adalah tunduk kepada Allah. Tapi orang yang congkak tidak akan pernah mau tunduk kepada Allah, karena ia hanya mau mengikuti kemauan iblis. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa orang percaya harus memilih tunduk kepada Allah. Tunduk di sini berarti menyembah, menyatakan sikap kekaguman, penyembahan serta hormat kepada Allah. Sikap ini menjadi bukti bahwa mereka harus mengadakan penyerahan diri secara total terhadap Allah. Tunduk kepada Allah atau berdiri di sisi Tuhan, ini menggambarkan sikap ketaatan yang diperbarui terhadap kehendak Tuhan. Disinilah komitmen positif kepada Tuhan dalam penyerahan diri secara total. Kemudian, orang percaya harus melawan iblis. Ini lebih dari sekedar perlawanan. Ini merupakan tindakan tegas yang menentang kehendak iblis, yang sebenarnya adalah si pemfitnah. Melawan iblis berarti menolak dengan kesadaran penuh, aktif dan terus-menerus, sehingga orang percaya tidak akan terpedaya dengan bujukan-bujukannya. Sebaliknya, membuat iblis kalah dan lari atau meninggalkan kehidupan orang percaya. Sikap tegas melawan iblis mengakibatkan dia melarikan diri dari kita, seperti yang dia lakukan setelah kemenangan Yesus Kristus sendiri di padang gurun. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tunduk kepada Allah merupakan bukti bahwa kita ingin menjadi sahabatnya dan menolak bersahabat dengan dunia. Tunduk berarti melakukan ketetapan dan perintah Allah dan menjauhi apa yang tidak diinginkannya. Tunduk bukan dalam arti ketakutan, tetapi dalam kasih.
Tunduk berarti menyembah dan menyerahkan diri secara total kepada Allah, mengasihinya di atas segalanya, sehingga kita mampu berkata, jadilah kehendak-Mu, dan melakukan kehendak-Nya. Tegasnya, orang percaya harus mencampakkan persahabatan dengan dunia dan waspada terhadap segala keinginan duniawi sebagai bentuk perlawanan terhadap iblis. Konsekuensi dari tunduk kepada Allah adalah melawan iblis dengan segala tipu dayanya. Iblis tidak punya kuasa untuk menguasai kita, kecuali kita membiarkannya menguasai kita. Namun, kenapa anak Allah masih terus terjebak pada tipu dayanya? Karena kita tidak melawan. Karena kita bertarung sendiri dan tidak melibatkannya. Allah sudah memberi senjata bagi orang percaya, tapi kita tidak mau belajar menggunakan senjata itu. Bandingkan dalam Efesus 6 ayat 17. Sehingga kita kalah. Iblis selalu berusaha menjatuhkan anak-anak Allah. Karena itu tunduklah kepadanya. Tetap berdoa, merendahkan diri, setia dan terus melakukan firman-Nya. Maka iblis akan lari dan menjauh dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami sudah membaca merenungkan firman. Biarlah kiranya firman yang kami renungkan di saat ini boleh kami pahami. Kami mau tunduk kepada Allah dan kami melawan tipu muslihat iblis. Beri kami hikmat-Mu sehingga kami tetap dimampukan untuk berjuang dalam iman. Meskipun banyak tantangan yang kami hadapi, kami percaya kasih Tuhan yang menyertai. Saat ini, ya Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan berkati apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang kami upayakan. Biarlah kita semua boleh berhasil. Tuhan pilih kami semua, berkati jemaat Umi Maranatha Selatan yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Umi saat ini. Tuhan, bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan. Mereka yang memiliki persoalan tentang hidup, Tuhan karuniakan kelegaan. Begitupun kami semua yang boleh mengikuti siaran Gemi Maranatha Selatan lewat renungan harian keluarga Gemi di hari ini. Ya Bapa, tuntun dan sertailah kehidupan kami dan sambutlah doa kami. Demi Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemi saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kami Maranatha Selatan dengan like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.